Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal paham. Sahabat-sahabat Trinta, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat dan bahagia juga berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat-sahabat Trinta, spesial pada saat ini di acara baru, yaitu jamuan jam 11 lebih 11 menit 11 detik. Jadi jamuan jam 11. Dan seperti yang pernah saya sampaikan di YouTube saya, di kanal YouTube Dr. Zaril Renovasi Karakter, bahwa jamuan jam 11 ini saya rencanakan pada jam 11 lebih 11 menit 11 detik. Tapi kali ini sedikit mundur karena saya perlu persiapan. Dan yang jelas, sahabat-sahabat Tinta, kali ini di spesial jamuan jam 11 ini saya akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan ide-ide cemerlang, termasuk juga ideologi nanti, dan juga masalah-masalah hal-hal yang berhubungan dengan politik, kemudian ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Kita masih ingat dengan singkatan IPOLEK SOSBUD HANKAM, ya, termasuk pertahanan dan keamanan, ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, dan ide-ide cemerlang yang bisa jadi hal yang saya sampaikan ini berasal dari saya pribadi, atau saya kutip, saya pelajari dari orang-orang lain yang sudah mempunyai pengalaman yang besar, pengalaman yang banyak, pengalaman yang mumpuni untuk mengelola negara ini. Nah, sahabat-sahabat Trinta, kali ini spesial di tayangan perdana pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1443 Hijriah. Nah, sahabat-sahabat Trinta, setelah saya 2 tahun menjadi anggota DPRD di Kabupaten Bangka ini dari Partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera, saya merasa ada sesuatu yang perlu saya sampaikan kepada rakyat banyak, kepada rakyat Bangka, bahwa kita perlu kebersamaan, kita perlu bersatu, kita perlu bersama-sama membangun Bangka ini. Dalam arti perlu pengorbanan, perlu perjuangan, perlu hal-hal lain yang mendasar yang perlu kita munculkan, bahwa kita adalah orang-orang yang mau peduli dan mau berbagi. Jadi tema kali ini adalah ide tentang peduli dan berbagi. Jadi seperti sekitar 2 tahun lewat yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu kira-kira, saya munculkan istilah berani peduli, berani berbagi. Dalam hal apa? Dalam hal tertentu, agar kita saling peduli kepada siapapun, agar kita semakin baik di masa yang akan datang, agar kehidupan kita di masa kini menjadi lebih baik, bahkan yang terbaik di masa yang akan datang. Dan itu perlu apa? Perlu berbagi. Berbagi dalam hal misalnya ide-ide cemerlang, kemudian usulan-usulan, termasuk juga berbagi hal yang bersifat harta, waktu, tenaga, ilmu, apapun yang kita bisa lakukan untuk berbagi. Nah, berbagi kali ini tentu saja berbagi yang membuat kita menjadi bersatu. Artinya selain kita peduli, contoh misalnya kita atau saya peduli kepada orang lain, tentu saja ketika saya melihat atau kita melihat sesuatu yang terjadi pada orang itu yang membuat hati kita tersentuh, mungkin karena secara makanan dia belum tercukupi, atau secara pendidikan masih di bawah standar, belum lagi masalah pekerjaan dan lain-lainnya, termasuk masalah keagamaan, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang selama ini karena terpengaruh ekonomi dan lain-lain sehingga membuat beliau lalai mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kita peduli akan itu dan kita berbagi. Apa yang kita bisa bagikan? Tentu saja yang mudah kita lakukan adalah merasakan atau empati. Kita berbagi dalam bentuk empati, kita merasakan apa yang dirasakan oleh mereka, dan dengan demikian mereka akan merasa mereka dipedulikan, mereka merasa diperhatikan. Karena berbagai ilmu ekonomi, berbagai ilmu pemasaran mengatakan orang tidak akan peduli dengan apa yang kita katakan
sampai dia merasa kita peduli berbuat untuk apa yang akan dirasakannya. Jadi kepedulian kita itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi bentuk wujud peduli kita sampai orang itu merasakan perubahan pada diri mereka. Dan itu bisa kita munculkan dengan rasa empati. Empati, kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, walaupun kita tidak merasakannya. Saya sebagai dokter tahu ilmu-ilmu teori kedokteran tentang berbagai penyakit, bagaimana rasanya sakit jantung, sakit mah, stroke dan lain-lainnya. Tapi saya sebagai dokter tidak mengalami itu. Hanya saya harus menyelami, bukan mengalami, tapi menyelami apa yang dirasakan oleh pasien, sehingga saya tahu apa kebutuhan pasien itu. Dan itulah yang mesti kita munculkan di negara kita yang tercinta ini. Terutama di Kabupaten Bangka, karena saya politisi PKS dan anggota DPRD Kabupaten Bangka dari Partai Keadilan Sejahtera PKS, seperti yang tertera di belakang ini. Saya mohon maaf sahabat-sahabat Trinta, ini yang nampak di layar sahabat-sahabat Trinta itu terbalik. Ini tangan kanan saya, tapi di layar sahabat-sahabat Trinta itu tangan kiri. Sedangkan di tangan kiri yang nampak adalah seperti tangan kanan. Ini bayangan cermin, karena saya menggunakan kamera depan, bukan kamera belakang. Nah, jadi sahabat-sahabat Trinta, ketika seorang dokter peduli kepada pasiennya, yang dipikirkan di benak dokter itu bukan apakah pasien ini mampu membayar atau tidak, tapi bagaimana caranya supaya pasien ini keluar dari masalah yang dihadapinya. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan tempo hari di acara tertentu saya ingat saya acara siaran 8.10 bersama Dr. Zaril 8.10, di acara siaran 8.10 pada jam 8.10. Salah satu temanya saya sampaikan bahwa ada seorang pasien yang datang dalam keadaan sudah parah. Kalau disalah-salahkan, ya memang salah orangnya. Kalau keluarganya dianggap bersalah, disalah-salahkan, misalnya dikatakan sudah terlambat segala macam sehingga menyalahkan keluarga, maka keluarga pasien akan merasa tidak nyaman. Padahal mereka sudah berjuang. Mereka sudah berjuang mengantarkan orang tuanya ke IGD waktu itu, saya bertugas, dengan kondisi pasien sudah sangat berat. Lalu saya tanpa mengusik-usik bagaimana pasien ini terlambat datang. Yang saya lakukan adalah saya mendekati keluarganya, saya minta untuk doakan supaya ibunya lebih sehat, dan saya datangi ibu itu dengan wajah ibu itu yang kondisi sudah tanpa harapan, pasrah untuk ya mau terjadi apapun silakan. Lalu saya katakan kepada ibu itu, saya bisikkan kata-kata bahwa Bu, penyakit itu dari Allah, dan Allah menjanjikan, memastikan bahwa setiap penyakit ada obatnya, sesuai dengan hadis Nabi bahwa kullu da'in dawa'un, setiap penyakit pasti ada obatnya. Saya minta ibu untuk berdoa, mudah-mudahan ibu Allah berikan kesehatan yang lebih baik dari sekarang. Ibu itu tersenyum dan senang. Bayangkan kondisi sakit jantung saat itu sudah parah, beliau masih bisa tersenyum. Memang beberapa jam kemudian saya dapat informasi bahwa ibu tersebut meninggal dunia. Tapi satu hal yang pasti, empati yang saya berikan membuat ibu itu merasa nyaman. Saya peduli kepada pasien itu, saya peduli kepada ibu itu, dan saya berbagi empati dengan merasakannya. Ibu itu akhirnya tersenyum. Saya katakan kepada orang-orang yang pernah saya ceritakan tentang hal ini tanpa menyebut nama pasiennya, saya ceritakan hal ini saja, hal tentang pasien ini, kondisinya. Saya sampaikan memang ibu itu meninggal, tapi sebelum meninggal beliau sempat tersenyum. Seperti itulah harapan rakyat Indonesia, harapan rakyat Bangka. Mereka dengan kondisi sekarang berharap agar mereka nanti bisa tersenyum. Apa yang kita bisa lakukan? Sebagai politisi, saya berusaha melakukan hal apa yang bisa saya sampaikan. Sebagai birokrat, kita bisa melakukan hal terbaik untuk rakyat Bangka. Sebagai guru, sebagai dokter, sebagai pekerja, sebagai pengangguran pun bisa melakukan sesuatu. Dengan cara apa misalnya pengangguran? Terus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Terus berjuang untuk memunculkan pekerjaan baru yang sifatnya unik, yang tidak dilakukan oleh orang lain, tapi dengan konsep pekerjaan itu benar, dilakukan dengan baik, dan membawa manfaat. Ingat saja BBM, benar, baik, dan manfaat. Ya, sahabat-sahabat Trinta, ternyata sekarang sudah jam 11.25. Mudah-mudahan nanti saya akan lakukan lagi siaran seperti ini di Facebook Sahabat Dr. Zaril, atau nanti akan ke halaman Facebook lainnya yang saya kelola. Dan juga nanti akan saya munculkan siaran tundanya atau rekamannya di kanal YouTube Dr. Zaril Renovasi Karakter. Nah, baik sahabat-sahabat Trinta,
tentang peduli dan berbagi ini perlu kita sampaikan kepada siapa? Terutama kepada diri saya, kepada Dr. Zaril 810. Orang normal paham. Dr. Zaril 810, pastikan kita sehat, orang normal paham. Kita perlu menyampaikan ini kepada siapa? Kepada diri kita terlebih dahulu, bahwa kita punya kemampuan untuk berbagi. Kita berbagi dengan cara apa? Peduli terlebih dahulu. Kita berani peduli, kita berani berbagi. Nah, sahabat-sahabat tercinta, dengan cara peduli dan berbagi ini, insya Allah semua permasalahan yang kita hadapi akan terselesaikan dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita peduli karena Allah, kita berbagi pun karena Allah. Kita peduli karena kita sesama makhluk Allah, makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita berbagi karena kita sama-sama makhluk ciptaan Allah. Saat ini bisa jadi kita yang akan peduli dan berbagi kepada mereka. Tapi suatu saat nanti, mungkin entah 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun akan datang, bahkan ketika kita sudah mati pun, justru mereka yang kita tolong saat ini akan menolong kita, atau menolong anak kita, atau menolong cucu kita, atau menolong keturunan-keturunan kita yang akan datang, yang ketika kita tidak lagi di dunia ini. Nah, itulah hebatnya. Saya tambah sedikit, bagaimana sahabat-sahabat tercinta, ayah saya yang peduli dengan kami 5 bersaudara, saya anak pertama. Beliau sering menceritakan hal-hal berulang-ulang. Salah satu yang beliau sampaikan adalah ketika salah satu sahabat beliau meminjam alat mixer. Mixer itu untuk mengaduk adonan makanan, adonan kue misalnya. Saking kondisi saat itu, teman ayah saya tidak punya, beliau sekeluarga harus pinjam kepada saya, kepada kami, keluarga kami. Lalu ayah saya katakan, ayah saya bilang, "Bang," saya panggil abang, "Bang, silakan datang ke rumah si Anu, Om itu, untuk membawa mixernya, kembalikan." Nah, dikembalikan, lalu saya katakan, "Ya, kalau memang tidak dikembalikan seperti ini, lain kali tidak usah dipinjamkan lagi." Apa kalimat bijak yang disampaikan oleh ayah saya? Beliau katakan, "Bang, memang saat ini kita nolong mereka, tapi suatu saat nanti mungkin keluarga mereka yang akan menolong abang dan adik-adik dan keluarga kita semua." Nasihat yang sangat berharga. Saya kalau mengenang ini saya sangat terharu. Karena apa? Karena begitu pedulinya ayah saya dan mau berbagi. Padahal kondisi ayah saat itu termasuk, mohon maaf sahabat-sahabat cinta, saya sampaikan, termasuk PNS yang jujur. Kalaupun ayah saya mengatakan 100% jujur, beliau tidak mau mengatakan 100% jujur, tapi berusaha memberikan yang halal dan baik saja kepada kami. Kepada istri beliau, sama mak saya, kepada kami 5 bersaudara, beliau hanya berusaha memberikan yang halal dan baik saja. Kepedulian seperti itulah yang kita butuhkan sekarang. Peduli, berbagi. Berani peduli, berani berbagi. Saya yakin insya Allah kita bisa. Baik sahabat-sahabat cinta, sampai di sini dulu. Jamuan jam 11.11. Jamuan jam 11 lebih 11 menit 11 detik. Nantikan jamuan jam 11 nanti. Saya belum tahu kapan waktunya, tergantung dengan kondisi nanti. Dan yang jelas saya bahagia bisa menyapa sahabat-sahabat tercinta. Terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada sahabat-sahabat tercinta yang sudah menonton siaran langsung ini maupun siaran tundanya. Saya akan melambai dulu. Bang Diki Hermansyah, kemudian ya luar biasa, dan beberapa sahabat lainnya menonton langsung. Nanti suatu saat, oh ya, beliau sedang meminta bergabung. Oke, saya coba bergabung ya. Silakan nih, siapa nih? Bang Diki Hermansyah. Ya, sahabat-sahabat Nias. Oke. Bang Diki silakan. Ya, sahabat-sahabat cinta, demikian dulu jamuan jam 11 ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Baik, sahabat-sahabat cinta, mohon doa barokah, nasihat dan dukungan. Insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sahabat-sahabat kita udah selesai. Bang Diki, gimana Bang Diki? Bisa? Silakan Bang Diki. Saya sudah terima permintaan untuk bergabung. Bang Diki Hermansyah dari Bangka Utara ya. Ya, silakan Bang Diki, ada yang bisa dibahas? Saya tambahkan sekarang Bang Diki. Oke. Silakan terima Bang Diki. Ada notifikasi warna hijau biasanya. Ya, sahabat-sahabat cinta, saya berharap siapapun, politisi, apakah itu pengurus partai
atau kader partai, termasuk anggota DPRD, DPR RI. Ayolah kita bikin siaran-siaran seperti ini yang bermanfaat, yang menggugah orang bahwa kita bisa mengajak orang untuk menjadi lebih baik di masa yang datang, bahkan mereka menjadi yang terbaik. Baik, Bang Diki sepertinya belum bisa bergabung bersama. Ya, baik sahabat-sahabat Tinta, sampai di sini dulu. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak. Insya Allah sebentar lagi sholat zuhur. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan nantikan jamuan jam 11. Jamuan jam 11 lebih 11 menit 11 detik di acara spesial ini di Facebook saya ataupun halaman Facebook, atau nanti bisa juga siaran langsung melalui kanal YouTube Dr. Zaril Renovasi Karakter. Saya pamit sahabat-sahabat Tinta. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.